Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Februari 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ayah pemerkosa anak hingga meninggal di Maluku kabur saat akan diperiksa polisi. Benri Nurlatu, berusia 33 tahun, pelaku pemerkosaan terhadap anak kandungnya hingga meninggal dunia, kabur dari Polsek Namrole, Polres Pulau Buru, Maluku. Beni kabur dari Polsek Namrole setelah dia mengelabui petugas yang hendak memeriksanya pada Sabtu 22 Februari 2022. Maksud kami pada Sabtu 2 Februari 2022. Polda Maluku menyesalkan insiden kaburnya Beni dari tahanan polisi. Hal tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Ohirat. Menurut Rum, Polda Maluku telah mengirim tim dari Propam untuk mengusut kejadian kaburnya pelaku pemerkosaan itu. Pihaknya menduga ada kelalaian yang dilakukan oleh anggota. Dia menegaskan apabila dari hasil pemeriksaan ada unsur kelalaian yang dilakukan anggota, maka jajaran kepolisian setempat termasuk Kapolsek dan Kanit Reskrim serta anggota yang bertanggung jawab akan diberikan sanksi tegas. Terkait kasus itu, Rum mengaku Polda Maluku sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga korban. Diberitakan sebelumnya seorang warga di Namrole, Kabupaten Buru Selatan bernama Benri Nurlatu tega memperkosa dan menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Korban meninggal dunia saat sedang menjalani perawatan medis di RSUD Namrole pada Selasa 8 Februari 2022. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Namrole pada tanggal 22 Januari tahun 2022 kemarin. Kemudian pelaku yang juga merupakan ayah kandung dari korban pada hari itu juga ditangkap pukul 16.30. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke Polsek Namrole dan malamnya sungguh kita sayangkan yang bersangkutan melarikan diri. Ini merupakan satu keteladoran dari anggota dan sangat kita sayangkan. Bejat, ternyata Benri Nurlatu ruda paksa 2 anak kandungnya yang masih usia 5 dan 7 tahun. Setelah melakukan penyelidikan kasus ruda paksa yang dilakukan Benri Nurlatu kepada anak kandungnya FN berusia 5 tahun di Namrole, Kabupaten Buru Selatan, polisi saat ini menemukan korban baru yang tidak lain adalah kakaknya sendiri, yakni JN yang masih berumur 7 tahun. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohirat menyebut ternyata kakaknya FN, yakni JN, juga menjadi korban ruda paksa oleh ayah kandungnya sendiri. Rum menuturkan kasus ruda paksa yang dilakukan Benri Nurlatu terhadap kedua anaknya hingga menyebabkan salah satu meninggal dunia menjadi atensi Kapolda Maluku sehingga kasus ini dilimpahkan dari Polsek Namrole ke Satreskrim Polres Pulau Buru untuk ditangani lebih lanjut. Diberitakan FN bocah 5 tahun merenggang nyawa pada Selasa 18 Januari 2022 lalu setelah dirawat 3 pekan di RSUD Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Di Rabu tanggal 9 ada salah satu pasien anak-anak di rumah sakit Buru Selatan meninggal dunia atas nama FN. Yang bersangkutan merupakan korban pencabulan dari salah seorang yang merupakan ayah kandung beliau. Korban bukan hanya yang bersangkutan tetapi juga kakaknya atas nama JN.
di mana JN saat ini juga sedang sementara dirawat di rumah sakit Namrole. Kemudian sangat kita sayangkan dan tentunya kasus ini Polda Maluku juga mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum. Tribuners, pemerkosa anak kandung kabur dari Mapolsek Namrole. Kapolda Maluku copot Kapolsek dan Kanit Reskrim. Kapolda Maluku mencopot Kapolsek Namrole AKP Jainuddin dan Kanit Reskrim dari jabatannya lantaran dinilai lalai menjalankan tugas. Pemecatan itu buntut dari kaburnya Benri Nurlatu. Terduga pelaku ruda paksa anak kandungnya sendiri dari Mapolsek Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Sabtu 22 Januari 2022 lalu. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif mengaku sangat menyesalkan kelalaian anggotanya di Polsek Namrole, Kabupaten Buru Selatan itu. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat mengatakan kasus pencabulan ayah kandung terhadap anaknya saat ini sudah ditangani Satreskrim Polres Pulau Buru. Pihaknya hingga saat ini terus melakukan pencarian terhadap terduga pelaku Benri Nurlatu. Ia juga tak menampik ada kelalaian yang dilakukan oleh anggota sehingga pelaku pemerkosaan itu bisa kabur dari Polsek Namrole, Polres Pulau Buru, Maluku. Saat ini Kapolsek Namrole, AKP Jainuddin dan beberapa anggotanya sedang menjalani pemeriksaan oleh Propam Polres Buru. Bersangkutan pada saat itu sementara di ruang tahanan kemudian diambil dan dibawa ke ruang pemeriksaan. Sementara dalam perjalanan yang bersangkutan loncat dan melarikan diri sebagaimana kita ketahui bahwa suasana di penerangan di Polsek juga tidak sebagus yang polsek-polsek yang ada di Jakarta sana, sehingga yang bersangkutan loncat dan melarikan diri langsung masuk ke dalam hutan. Ya. Tapi upaya pencarian tersangka terus dilakukan banyak? Pada saat itu juga sudah dilakukan pencarian dan sampai sekarang sementara dicari. Ketahui bahwa di situ ada kelalaian dari anggota kita di sana, Kanit Reskrim, sehingga pelaku yang merupakan ayah kandung dari korban melarikan diri. Saat ini Bapak Kapolda sudah menarik Kapolsek maupun Kanit Reskrim untuk ditempatkan di Yanma Polda Maluku untuk karena dievaluasi jabatannya. Dan kasusnya ditangani oleh Polres Pulau Buru dan pesan dari Bapak Kapolda, pelaku harus ditangkap sesegera mungkin dan kepada pelaku diterapkan pasal berlapis dan ancaman hukuman yang seberat-beratnya. Siap. Tribuners, kasus dugaan korupsi 5,3 miliar di DPRD Kota Ambon dihentikan. Mahasiswa turun jalan. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Ambon, Kamis 10 Februari 2022. Buntut penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi 5,3 miliar di DPRD Kota Ambon. Masa tidak puas dan menilai aneh alasan penghentian kasus lantaran DPRD telah mengembalikan kerugian negara. Menurut mereka, pengembalian kerugian negara tidak dapat menjadi alasan Kejari hentikan kasus yang disinyalir melibatkan puluhan wakil rakyat itu. Dia pun mempertanyakan kasus serupa yang tetap diproses hukum. Pantauan tribunambon.com di lokasi. Aksi sempat memanas saat pengunjuk rasa mencoba membakar ban bekas. Namun dicegat aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi. Dalam menegakkan hukum. Untuk menjalankan proses hukum. Yang menuntutkan untuk siapa? Ini kasus kepada lagi-lagi saya minta sebagai pimpinan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia,
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia bertanggung jawab atas ini. Bapak-bapak kepolisian, abang-abang kepolisian, jangan betul. Penutupan kasus korupsi DPRD Ambon sesuai rekomendasi BPK Maluku. Nale mengaku siap ditangkap jika ketahuan nakal. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Ambon, Dian Fritz Nale, mengatakan penutupan kasus korupsi 5,3 miliar di DPRD Ambon sudah sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Maluku. Kata dia, dalam rekomendasi BPK Maluku hanya memerintahkan Wali Kota Ambon untuk menarik kembali kerugian yang ditimbulkan. Yang dalam hal ini adalah pengembalian keuangan negara yang telah dipakai. Dalam rekomendasi BPK, tak diperintahkan untuk diperiksa sebagai tindak pidana. Selain itu, proses kasus ini pun hanya dalam tahapan penyelidikan, bukan penyidikan. Kalau itu dalam proses penyelidikan untuk mencari indikasi perbuatan dan kalau sudah ada pengembalian berarti sudah bisa dihentikan. Nale juga mengaku siap ditangkap jika terbukti melindungi DPRD dari kasus korupsi 5,3 miliar. Hal ini ia sampaikan di depan masa aksi yang berunjuk rasa di depan kantor Kejari Ambon Kamis 10 Februari 2022 siang. Kata dia, keputusan menutup kasus korupsi itu sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Dilakukan secara menyimpang oleh Sekretariat DPRD Ambon, sebagaimana diuraikan di atas, berupa indikasi yang berarti masih berupa tanda-tanda atau gejala awal yang bersifat perkiraan dan bukan terjadi kerugian keuangan negara dalam merupakan kerugian negara yang sudah nyata atau sudah pasti nilainya, ya. Sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 25 tahun 2016. Atas dasar itu, Kejari Ambon menghentikan penyidikan kasus ini. Kejari Ambon menilai tidak ditemukan unsur kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran. Ini saya sudah rilis, ada boleh lihat di Detikcom, boleh lihat di mana-mana. Saya tetap transparansi, tidak pernah saya. Di pengadilan, contoh kasus yang sama. Ini kasus Wali Kota Ambon yang Aparat gabungan sisir Gunung Botak, Pulau Buru. Puluhan tenda penambang dibakar. Puluhan tenda milik penambang di tambang emas ilegal Gunung Botak, Desa Persiapan Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru dimusnahkan personil gabungan dari Polres Pulau Buru, Polsek Wayapo, dan Satpol PP. Pemusnahan dengan cara dibakar saat aparat gabungan melaksanakan penyisiran Rabu 9 Februari 2022. Titik lokasi pemusnahan yakni kawasan Kali Anaoni, Kolam Janda, dan Gunung Batu. Penyisiran sekaligus pemusnahan tenda kali ini dipimpin langsung Kapolres Pulau Buru, AKBP Egya Febri Kusuma Wiatmaja, dan melibatkan personil gabungan diantaranya Pol PP sebanyak 33 orang, Polres Pulau Buru dan Polsek Wayapo sebanyak 150 orang, dan TNI 1 orang. Sebelum pemusnahan, aparat gabungan telah meminta penambang untuk segera membersihkan area tambang dan meminta kawasan tersebut dikosongkan. Yang lain. Penertiban tambang ilegal Gunung Botak, ratusan bak rendaman tak tersentuh aparat. Ratusan bak rendaman milik penambang ilegal di kawasan tambang emas Gunung Botak
tak dimusnahkan. Bak rendaman milik penambang ilegal itu masih berdiri kokoh dan utuh. Padahal Rabu 9 Februari 2022 kemarin, personil gabungan dari Polres Pulau Buru, Polsek Wayapo, dan Satpol PP melakukan penyisiran di tambang emas ilegal Gunung Botak, Desa Persiapan Wam Said, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Namun hanya ratusan tenda yang dibakar saat penertiban digelar. Sementara mereka tidak memusnahkan bak rendaman milik penambang ilegal di lokasi tersebut. Padahal ratusan bak rendaman yang dibangun oleh para penambang itu dicampur dengan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri. Ditakutkan pengolahan emas ilegal dengan sistem perendaman yang menggunakan bahan kimia dan leluasa beroperasi dalam jumlah banyak. Belum diketahui pasti mengapa bak rendaman tersebut tak dimusnahkan. Seperti diberitakan, penyisiran sekaligus pemusnahan tenda itu dipimpin langsung Kapolres Pulau Buru, AKBP Egya Febri Kusuma Wiatmaja. Pansus pengungsi Pelau dibentuk. Amir Umrah sebut fungsinya akan beda dengan pansus lainnya. Panitia khusus atau pansus pengungsi Pelau DPRD Maluku sudah dibentuk Rabu 9 Februari 2022 kemarin. Fungsi pansus yang terdiri dari 14 anggota itu nampaknya akan beda dengan pansus lainnya. Pansus yang biasanya berfungsi untuk mengungkapkan fakta, namun kali ini untuk menjadi ruang mediasi nasib pengungsi Pelau. Demikian disampaikan Ketua Pansus Amir Umrah kepada wartawan usai rapat. Kata dia, agenda awal dari Pansus ini adalah mengunjungi pemerintah kabupaten atau Pemkab Maluku Tengah. Hal ini untuk menggali informasi lebih dalam dan jelas terkait masalah yang terjadi. Diberitakan sebelumnya, ratusan pengungsi Pelau datangi DPRD Maluku untuk mempertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan konflik yang terjadi antar sesama warga Pelau 2012 silam. Tadi kita baru saja menerima surat keputusan dari pimpinan DPRD untuk mengamanatkan kami kurang lebih 14 orang pimpinan dan anggota Komisi 1 dan Komisi 4 ditambah dengan 2 pimpinan untuk koordinator untuk dibentuk jadi pansus dan dalam rangka untuk meresponi hasil usulan aspirasi dari masyarakat Pelau, keluarga Pelau yang adalah bagian dari Pelau Belakang yang kemarin tidak salah berapa bulan lalu ya diterima oleh kami Komisi 1 dan setelah kami terima kami sampaikan kepada pimpinan dan pimpinan hari ini merespon dengan satu keputusan karena ini persoalan kurang lebih 11 tahun dan di pansus ini ada pansus yang intinya ada mediasi. Kita bukan ini untuk mediasi untuk persoalan ini sehingga persoalan-persoalan yang selama ini walaupun mungkin pemerintah Maluku Tengah sudah melakukan langkah-langkahnya dan mungkin yang lain sudah melakukan langkah-langkahnya dan belum tuntas sehingga kita mediasi mudah-mudahan sehingga ya mungkin dalam pendekatan ini 2 hal saja yang mungkin diinginkan oleh keluarga yang kemarin menyampaikan untuk mereka ingin kembali lalu hak-hak mereka sebagai pengungsi yang selama ini yang dilindungi dalam yang undang-undang dan segala macam selama mungkin tidak diperhatikan kurang lebih 11 tahun itu dan mereka ingin untuk kembali ke tempat mereka asal dan ini kan kekeluargaan saja sebenarnya ini. Tribuners rapid antigen di DPRD Maluku, 25 orang reaktif. Kantor DPRD Maluku menggelar rapid antigen bagi seluruh anggota dewan, pegawai hingga tenaga kontrak. Adapun jumlah total yang mengikuti rapid antigen itu sebanyak 161 orang, 25 orang diantaranya reaktif. Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Bodewin Watimena kepada wartawan Kamis 10 Februari 2022. Ia menerangkan bagi peserta yang hasil reaktif langsung dilanjutkan dengan swab PCR di lokasi yang sama. Lanjut Bodewin, penggelaran rapid antigen ini merupakan instruksi langsung pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku demi menekan laju penyebaran COVID-19.
Berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19 Maluku per 9 Februari 2022, tercatat total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini sebanyak 1.347 kasus. Gelar gathering Simpedes Raja, BRI Kanca Masohi bagi-bagi hadiah untuk nasabah setia. Sebagai wujud komitmen kepada nasabah setia Simpedes PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Persero Kantor Cabang Masohi Maluku Tengah, menggelar acara gathering Simpedes Raja atau Si Raja periode semester 1 tahun 2022. Agenda bertemakan Temu Agung Si Raja itu berlangsung di ruang rapat Baplitbangda Maluku Tengah, Kamis 10 Februari 2022. Pimpinan cabang BRI Masohi Sudadi menyebut sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mengapresiasi nasabah Simpedes kami yang tabungannya di atas 500 juta. Dalam agenda tersebut, kata dia, pihaknya juga melelang pendapatan dana dengan sejumlah hadiah antara lain kulkas, televisi, microwave, dan 1 unit sepeda motor. Pantauan Tribunaman.com di lokasi. 1 unit kulkas didapatkan oleh Freddy Wailola, kemudian 1 unit microwave dan sepeda motor Yamaha Mio didapatkan oleh Andreas Intan. 1 unit kulkas dan televisi LED 43 inch didapatkan oleh Erwin. Selain diberikan secara simbolis, hadiah lainnya langsung diberikan kepada masing-masing nasabah yang beruntung. Untuk menyemangati semua kita yang ada, dipersilakan. Minum yang ada di atas meja. Jadi kegiatan ini sebenarnya baru. Jadi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Jadi tahun 2022 bulan Februari ini adalah kegiatan yang pertama untuk gathering tamu Si Raja. Gathering tamu Si Raja. Si Raja adalah kepada dari Simpedes Raja. Oh, Simpedes Raja. Oke. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mengapresiasi nasabah Simpedes kami yang memiliki saldo yang luar biasa, nasabah premium kami dari unit. Kami apresiasi dengan mengadakan acara gathering. Dan di acara gathering ini pun kita juga selenggarakan lelang untuk penempatan dana dan pengumpulan hadiah secara langsung. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita bisa mengumpulkan dana senilai 4,6 M penempatan dana siang hari ini. Dengan memberikan hadiah berupa motor MX dan kulkas dan TV 40 Oke. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Februari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.